Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua dimanapun saudara-saudara berada. Kiranya kekuatan dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua, dan semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Pada malam hari ini, sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, Bapa yang kekal, Bapa yang penuh kasih sayang, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena pertolongan-Mu di sepanjang hari, kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, melakukan tugas tanggung jawab kami, mengerjakan segala aktivitas kami dengan pertolongan Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan, kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah kami, agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat kami lakukan dalam setiap kehidupan kami dan menjadi berkat dalam hidup kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada malam hari ini terdapat dalam kitab Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14, yang berkata demikian. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari pada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Saudaraku yang terkasih, setiap dari kita memiliki masa lalu, baik yang penuh sukacita maupun yang dipenuhi oleh kegagalan dan dosa. Terkadang masa lalu yang kelam seakan mengikat kita dan membuat kita sulit untuk bergerak maju. Namun firman Tuhan mengajarkan kita untuk melepaskan masa lalu tersebut dan mengarahkan pandangan kita kepada apa yang ada di depan. Ayat renungan kita pada malam hari ini dari kitab Filipi pasal 3 ayat 13-14 mengingatkan kita tentang pentingnya melupakan apa yang telah di belakang dan berlari menuju tujuan yang Tuhan tetapkan, yaitu panggilan surgawi dalam Kristus. Hidup dalam masa lalu, terutama yang penuh dengan kegagalan, hanya akan membuat kita terjebak dalam rasa bersalah dan penyesalan yang berkepanjangan. Tetapi Tuhan, melalui kasih karunia-Nya, memberi kita kesempatan untuk memulai hidup yang baru. Kita dipanggil bukan untuk hidup dalam bayang-bayang masa lalu, melainkan untuk meraih masa depan yang penuh pengharapan di dalam Kristus. Tuhan tidak pernah melihat dosa masa lalu kita sebagai akhir dari segalanya. Justru sebaliknya, Dia memberi kita kekuatan dan harapan baru untuk melanjutkan perjalanan hidup dengan penuh kemenangan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku, dalam Alkitab ada seorang wanita nampak diarak oleh sekelompok orang, dicaci maki, dihakimi, bahkan hendak dilempari dengan batu sampai mati, sebab wanita itu kedapatan sedang berzina. Bisa dibayangkan bagaimana malu, putus asa, ketakutan, dan tak punya harapan untuk selamat menghadapi begitu banyak orang. Ia dibawa menghadap Yesus, supaya Yesus menjatuhkan hukuman yang pantas atas perbuatannya. Tetapi apa yang dilakukan Yesus ternyata tidak sama dengan perlakuan dunia kepadanya. Bahkan satu kata penghakiman pun
tidak keluar dari mulut Yesus. Yesus membebaskan dan memberinya kesempatan yang baru dengan satu pesan, jangan berbuat dosa lagi. Setelah kejadian itu, bagaimana wanita itu hidup adalah sebuah pilihan. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, bisa jadi penghakiman dunia masih terus ia terima. Mungkin masih banyak yang mempergunjingkan kesalahan-kesalahannya di masa lalu. Tetapi, apakah wanita itu mau hidup di dalam kesalahan masa lalunya karena apa yang orang katakan? Ataukah ia mau menghidupi apa kata Tuhan dengan memulai hidup yang baru? Pilihan ada di tangannya. Jika wanita itu mau fokus maju, menggunakan kesempatan hidup baru yang Tuhan berikan, hidupnya pasti diubahkan, bahkan ia bisa berbuah dan memiliki hidup yang berkemenangan. Sebaliknya, jika ia terus melihat ke belakang, ia akan kehilangan kesempatan untuk beroleh hidup yang penuh berkat dan mujizat. Sebagian dari kita mungkin masih terbelenggu oleh masa lalu yang buruk. Kita sering merasa tidak layak atau tidak mampu untuk melangkah maju karena beban dari kesalahan yang pernah kita buat. Tuhan memanggil kita untuk melepaskan semua beban itu. Dalam kasih-Nya, Tuhan memberi kita kesempatan baru, sebuah lembaran baru yang bersih untuk kita isi dengan hidup yang memuliakan Tuhan. Wanita yang dihadapkan kepada Yesus diizinkan untuk memulai hidupnya kembali, dan kita pun memiliki kesempatan yang sama. Apapun yang terjadi di masa lalu tidak lagi menjadi penghalang ketika kita mau menyerahkannya kepada Tuhan. Sebagian dari kita pasti memiliki pengalaman masa lalu yang buruk, memalukan, atau bahkan seperti sudah tidak ada harapan lagi untuk memiliki kehidupan yang baik karena masa lalu yang begitu gelap. Tapi sama seperti yang dialami oleh wanita ini, Tuhan selalu menyediakan kesempatan yang baru bagi mereka yang mau diubahkan. Kasih dan kuasa Tuhan tidak pernah kurang untuk membuat masa depan kita menjadi penuh harapan. Sepahit apapun mara, pasti akan ada elim jika kita mau bangkit dan maju bersama Tuhan. Dan ini adalah waktunya. Jangan tunda lagi, karena kemuliaan Tuhan sudah datang. Segera bereskan semua yang harus kita bereskan. Tanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi langkah kaki kita. Mari kita berlari, mengejar panggilan surgawi dan mahkota yang sudah disediakan oleh Tuhan bagi kita semua. Saudaraku yang terkasih, panggilan Tuhan bukan hanya sekedar panggilan untuk melupakan masa lalu, tetapi juga panggilan untuk meraih masa depan yang penuh kemenangan di dalam Tuhan. Hidup dalam Kristus berarti hidup dalam pengharapan tanpa terikat oleh penyesalan masa lalu. Berfokuslah pada janji-janji Tuhan, karena di hadapan kita ada mahkota yang telah disediakan bagi mereka yang setia dan mau berlari mengejar panggilan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, jangan lagi hidupi masa lalu kita yang buruk. Lihatlah pada kemuliaan yang Tuhan janjikan di depan kita. Kesimpulan renungan pada malam hari ini, setiap kita memiliki masa lalu yang mungkin tidak selalu indah. Namun di dalam Kristus, kita diberi kesempatan untuk memulai kembali. Kita tidak dipanggil untuk hidup dalam bayang-bayang kesalahan masa lalu, melainkan untuk berlari menuju panggilan surgawi yang Tuhan sediakan. Lupakan masa lalu dan arahkan diri kita pada tujuan yang Tuhan sudah tetapkan. Tuhan Yesus tidak hanya memberi kita pengampunan, tetapi juga harapan untuk masa depan yang lebih baik. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini.
Semoga menjadi berkat bagi kehidupan saudara yang sudah mendengarkan. Dan untuk menutup renungan pada malam hari ini, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang ajaib, Bapa di dalam kerajaan surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, juga atas kasih dan berkat-Mu. Kami mengucap syukur atas kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan pada hari ini. Terima kasih buat penyertaan Tuhan di sepanjang hari yang telah kami lewati, hingga pada malam hari ini kami boleh bersyukur lagi di hadapan Tuhan melalui doa dan renungan pada malam hari ini. Terima kasih buat firman-Mu pada malam hari ini. Kami bersyukur Engkau selalu menyediakan kesempatan baru bagi kami. Kami sadar bahwa kami seringkali terikat oleh masa lalu kami yang penuh dosa dan kegagalan. Tetapi Engkau telah membebaskan kami melalui Yesus Kristus. Kami berdoa agar Roh Kudus memampukan kami untuk melepaskan segala beban masa lalu dan berfokus pada panggilan Tuhan. Kiranya apa yang Engkau firmankan pada malam hari ini dapat kami tanam dalam hati kami masing-masing, dan mampukanlah kami untuk melakukan apa yang telah Engkau firmankan sesuai kehendak-Mu. Biarlah perkataan-Mu menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkatilah hidup kami, agar kami tetap setia merenungkan kebenaran firman Tuhan. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman-Mu sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepadamu. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Hamba berdoa buat saudara-saudaraku yang sudah mendengarkan renungan pada malam hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau jamah sembuhkan sakit mereka, pulihkan keadaan mereka, berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Tutup bungkus kami oleh kuasa darah-Mu Tuhan. Pelihara kami, hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang yang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam. Tuhan jauhkan, Tuhan singkirkan dari kehidupan kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah yang menjadi doa kami. Mari sama-sama kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.